dan waktu yang telah ditetapkan baik oleh wali kelas maupun oleh guru-guru masing-masing mata pelajarannya. Ya. Nanti kalian misalkan Pak, kuota abdi CF, Pak, HP abdi reksak, otomatis kalian tidak bisa menyelenggarakan pembelajaran. Nah, solusinya itu kalian ketika menghadapi permasalahan di pembelajaran, kalian nanti koordinasikan, konsultasikan kepada wali kelas kalian nanti masing-masing. Ya. Jangan diam, jangan tidak ada respon dari kalian ketika kalian tidak bisa menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, makanya saya tekankan lagi, kalau kalian tidak punya HP, tidak punya pulsa, punya HP, punya pulsa tapi jangkauan internetnya tidak terakses, nanti kalian bisa menghubungi wali kelas kalian. Ya. Bapak, Ibu wali kelas, abdi HP-na gaduh, internet pulsanya ada, tapi kendalanya adalah rumah saya karena memang tidak bisa mengakses internet, sehingga saya tidak bisa melakukan KBM secara daring gitu. Jadi izinkan saya untuk melaksanakan pembelajarannya itu melalui luring atau bersifat tatap muka nanti gitu. Tatap mukanya hanya terbatas dengan tentunya memperhatikan segala bentuk protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Ya. Jadi jangan sampai, saya pesankan kepada kalian, jangan sampai kalian tidak menyelenggarakan pendidikan atau tidak menyelenggarakan pembelajaran. Karena nanti dampak yang akan diterima oleh kalian ketika kalian tidak bisa menyelenggarakan pembelajaran, konsekuensi logis adalah kalian nanti tidak bisa mengikuti rangkaian ujian. Ketika rangkaian ujian itu tidak bisa kalian ikuti, maka konsekuensi logis yang harus diterima oleh kalian adalah kalian tidak bisa diakui untuk bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya, yaitu kelas 11. Karena berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kompetensinya itu kalian belum terpenuhi. Nah, agar permasalahan itu tidak muncul, Bapak sarankan kepada kalian, nanti kalau kalian terkendala dengan segala bentuk pembelajarannya, kalian tanyakan ke wali kelas, ya, ngobrol nanti sama wali kelas. Atau kalau misalkan Pak abdi teu emut wali kelasna, kalian langsung boleh ke saya, boleh. Nanti saya yang akan langsung memfasilitasi kalian. Segala bentuk permasalahannya nanti insya Allah saya akan fasilitasi, ya. Nah, satu lagi saya berpesan kepada kalian, kalau seandainya kalian selama menjadi peserta didik di SMK 1 Cihampelas, kalian tidak memiliki biaya dikarenakan misalkan punten orang tuanya tidak memiliki pekerjaan, ya, atau memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang minim, ya, cek paribasana mah cek orang Sunda mah kan saukur bisa memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga. Nah, kalian jangan berputus asa. Kalian belajar yang semangat mencapai pendidikan di SMK Negeri 1 Cihampelas dengan optimal. Itu saja saya minta kepada kalian, ya. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh aja di sini, ya. Masalah biaya nanti koordinasi dengan saya langsung. Ya. Saya nanti yang akan mengizinkan secara langsung kalian untuk bisa mengikuti pembelajaran walaupun kalian dihadapkan dengan segala bentuk pembiayaannya, ya. Saya yang nanti mengizinkan kalian untuk belajar di sini semua, ya. Jadi kalau kalian nanti pada saat pembelajaran di tengah jalan kalian atau sekarang pun misalkan Pak abdi teu gaduh biaya kanggo sakola, tetap saya minta kepada kalian untuk belajar di Cihampelas, ya. Ya, urusan biaya nanti saya yang ngurusin. Asal benar-benar bahwa kalian dan orang tua kalian sampai saat ini belum bisa membiayai penyelenggaraan pendidikan, ya. Jadi lamun bapak si emakna teu gaduh acis kanggo mayar sakola, biayana naon nu aya di sakola, itu nanti kalian jangan pikirkan. Yang penting kalian belajar di SMK 1 Cihampelas itu dengan optimal, ya. Saya ingin semua peserta didik yang sudah diterima di SMK 1 Cihampelas itu belajar dengan optimal sebagai wujud manifestasi
terlahirnya individu manusia yang dilengkapi dengan nilai intelektual, ya, sebagai bekal ke depan apa yang nanti kalian inginkan dan cita-citakan, ya. Jadi kurikulum itu nanti saya katakan di sini nanti akan memuat seluruh rutinitas, seluruh aktivitas pembelajaran di SMK Negeri 1 Cihamplas, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mangga saya kasih kesempatan untuk kalian jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberi masukan atau bahkan memberi saran dan lainnya, silahkan. Ada? Kita berdiskusi sekarang, ya. Jangan khawatir, jangan takut. Silakan satu persatu. Nanti saya fasilitasi, nanti saya nanti akan saya bahas, saya sampaikan solusi dan kajiannya. Mangga, siapa? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu, ingin bertanya, ingin memberikan masukan, silakan. Ya, mangga, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama ya sama kelasnya ya. Ya, Nur Aida kelas. Ya. Kelas AKL ya. Mangga, silakan. Nur Aida. Ya. Silakan, mangga, Nur Aida. Rincian biaya. Nah, kalau biaya, ada lagi nggak pertanyaannya? Sebelum saya bahas. Nur Aida, ada? Neng? Ada lagi pertanyaan? Cukup, baik. Saya bahas ya. Nah, ini bukan untuk Nur Aida saja ya, tapi untuk seluruh peserta didik semuanya. Berbicara tentang biaya pendidikan di SMK Negeri 1 Cihamplas, satu, kalian tidak ada pungutan SPP, ya. Sampai kalian lulus tidak ada pembiayaan SPP. Yang kedua, tidak ada biaya pendaftaran apapun juga, ya. Yang ketiga, pembiayaan itu kalau ada pembiayaan yang harus dibiayai oleh orang tua siswa, itu nanti dikoordinasikan, dirapatkan dulu dengan orang tuanya, ya. Contoh yang dibiayai misalkan baju nih, ya. Kan baju itu ada baju seragam, ada baju batik, ada baju olahraga, ada atribut kan ya. Nama, logo sekolah, sabuk, topi, dasi, ya. Kemudian kegiatan lain yang mungkin bisa dibiayai oleh orang tua siswa, ya. Nah, itu kalau ada pembiayaan seperti itu nanti pasti akan dirapatkan dulu dengan orang tua kalian untuk mencapai kesepakatannya, ya. Nanti sekolah bersama orang tua dalam ruang rapat itu akan menentukan berapa biaya yang harus dibiayai misalkan untuk beli baju, ya. Tapi kalau baju seragam itu kalian beli sendiri biasanya, karena kalau baju seragam putih abu itu di pasaran kan banyak ya, ada kan. Jadi kalian tidak usah beli di sekolah, kecuali kalau baju yang lain, contoh baju praktek, karena kan kalian siswa-siswi SMK. Kalau SMK itu lebih cenderung pada kompetensi, lebih cenderung kepada life skill. Jadi pasti pemenuhan life skill itu, pemenuhan kompetensi itu harus diimbangi dengan adanya yang namanya
praktek. Nah, pada saat praktek itu kalian menggunakan seragam praktek. Nah, itu nanti yang akan dibeli itu biasanya, karena seragam praktek ini tidak dijual bebas di pasaran. Jadi kalau nanti kalian nyari ke Cimahi, ke pasar induk atau ke pasar baru, itu tidak ada gitu. Ya. Kemudian baju olahraga biasanya, ya. Baju batik gitu kan. Nah, itu kan yang tidak dipasarkan di pasaran yang ada gitu. Ya. Nah, paling biaya itu saja yang nanti akan kalian bayarkan. Kalau dulu itu kisarannya hanya sekitar 1.400.000 kalau nggak salah, ya. Saya takut lupa lagi lah, mungkin kisaran sampai di sana. Dan sekarang pun tidak akan jauh berbeda mungkin, ya. Karena itu juga sudah untuk pembayaran nanti yang namanya kunjungan industri. Nanti kalian ada kunjungan industri, ya. Nah, kalau sekarang karena tidak ada atau ditiadakan sementara, berarti kalian tidak wajib membayar kunjungan industri dan sekolah pun tidak akan memungut untuk biaya kunjungan industri. Ya. Jadi biaya-biaya yang nanti akan kalian orang tua kalian itu bayarkan itu berupa apa? Berupa nanti kebutuhan kalian. Seperti apa? Contoh tadi baju seragam batik, baju seragam buat praktek, baju olahraga, atribut. Nah, itu paling. Ya. Gimana? Ada lagi? Bulan? Gimana, Pak? Gimana? Baju pramuka mah nanti kalian beli sendiri aja. Kan banyak baju pramuka mah. Di pasar Batu Jajar ada, di pasar Cililin ada, terus di pasar Antri ada, di pasar baru juga ada. Ya, nanti kalian beli sendiri aja. Ya, gimana? Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, sami-sami ya. Nah, tapi gini, bagi saya nanti ya yang mewakili sekolah, kalau kalian, karena kan kita menyadari dengan kondisi pandemi seperti ini, kalau kalian orang tuanya yang punten ya kena PHK, yang jualannya tidak seoptimal pada saat waktu normal, artinya penghasilan orang tua kalian minim, itu nanti kalian nggak apa-apa, datang aja ke orang tuanya ke sekolah, ya. Nanti kita fasilitasi, kita bantu, ya. Yang penting kalian tetap sekolah di SMK 1 Cihampelas. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa ketika kalian sekolah di Cihampelas, sekolah di sini, kalian nanti akan mendapatkan pengalaman berupa proses pembelajaran yang nantinya itu akan menjadikan bekal buat kalian di masa yang akan datang. Ya. Jadi kalian jangan takut, kalian jangan berpikir apapun juga ketika kalian tidak memiliki biaya untuk sekolah. Ya. Kalau kalian nanti misalkan bingung masalah biaya sekolah, kalian datang dengan orang tua kalian, tepangan bapak ke bapaknya, Pak Dadang, abdi orang tuanya bade nepangan bapak gitu. Ya, datang langsung. Tapi kalau bagi yang mampu mah silakan aja, ya. Jangan yang penting adalah ketika kalian mampu, kalian ngaku-ngaku tidak mampu, eta nggak jadi dosa. Ya. Karena mau barokah ilmuna. Ya. Karena yang mampu itu nanti yang akan membagi kepada orang tua siswa kami yang tidak mampu. Ya. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Ada pertanyaan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nanti sebutkan namanya ya.
Ya. Boleh, bisa. Semampunya orang tua kalian, seadanya biaya orang tua kalian, ya. Cek bapak ge, kalau orang tua kalian tidak mampu, nanti saya yang akan fasilitasi kalian untuk tetap sekolah di Cihampelas, ya. Asal yang penting bagi saya kalian sekolahna diajarna nu barener, sabab eta nu bakal jadi ilmu, bakal jadi nanti bekal kalian ketika kalian menjadi para lulusan SMK Negeri 1 Cihampelas, ya. Boh nu erek gawena, boh nu bade ngalanjutkeun kuliahna, atau boh kan yang mau berwirausaha. Semoga apa yang kalian pelajari, apa yang kalian lakukan di Cihampelas itu menjadi bekal dalam kehidupan kalian di masa yang akan datang. Ya. Oke, ada lagi? Sami-sami teh, mohon. Mangga, yang lainnya ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala sajiannya, baik tutur kata saya, bahasa dan tingkah laku saya selama kalian beriringan dengan saya. Demikian saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.